Halo, gua Jam Alfa. Kali ini gua pengen nge-review Mortal Kombat 11. Gua udah lama banget pengen main ini game, tapi karena size-nya yang gak ngotak, yaitu 152 GB, yang ya agak besar ya buat game combat gitu. Combat ya, Jadi gua belum bisa main ini game waktu itu. Tapi untung beberapa akhir ini gua udah selesai mainnya dengan durasi 6 jam. Gue cuman 6 jam durasi game. Like what the fuck. Harusnya 150 GB-an tuh harusnya bisa bikin 10 jam durasi game ya. Tetapi cuma 6 jam. Ya itulah. Ya gue sih terpaksa harus luangin storage gue buat nih game. Oke. Sekarang gue pengen bahas game ini dari segi cerita, visual karakter, combat system atau mekanik sistemnya, yang gue apa ya yang rasanya combat mechanics itu sangat fluid gitu, sangat enak gitu di Mortal Kombat 11 ini, sama combo-kombonya juga. First, dari segi cerita, cerita dalam game ini sangat standar dan ya udah gitu aja. Ya ceritanya sih unforgettable ya. Forgettable bagi gue. Karena inti ceritanya tuh gini. Ini lanjutan dari Mortal Kombat 10 ya. Gua rekap dulu di endingnya saja. Jadi kalau di Mortal Kombat 10 itu kan Raiden nyerap powernya amuletnya Shinnok yang kena dark magic ya, dari amuletnya si Shinnok, alias villain utama di Mortal Kombat 10. Villain utama dari game ini adalah Kronika, si Dewa Waktu. Dewi atau Dewa ya? Dewi Waktu. Yang dimana bosnya ini ngeselin parah. Kalau gue pakai Fire God Liu Kang itu ngeselin parah menurut gue. Karena gimana ya nih, ini anjing sebenarnya. Itu kan. Dan apa ya? Ini sedikit spoil, nggak usah deh, nggak usah di spoiler ya. Tapi ini spoiler konten nih, ini spoiler konten. Ya, jadi kan pas di akhir cerita, ya kan, cerita kan gue itu kan pakai Vargat Liu Kang, gabungan dari Liu Kang dan Raiden. Nah, karena Kronika Nindek kan dewa waktu, dan itu ke bawah di combatnya. Jadi setiap gue nyerang tuh dia tiba-tiba teleport ke belakang gue, habis itu ngundurin waktu, pokoknya ngeselin parah ya. Dan cuman gitu doang storynya B aja menurut gua. Dan ada beberapa karakter di ceritanya itu nggak jadi playable karakter, malah nggak jadi DLC juga. Dan bangke gitu emang WB Game Studios ini. Gua benci WB Game Studio karena dia selalu suka duit, tapi ya udahlah karena gamenya bagus-bagus semua. Bahas dari segi visual, ini visual yang ada di game ini juga cantik dan beautiful. Kalau gue lihat-lihat, kalau gue pakai graphic preset high dan stabil 60 fps. Kalau nggak salah di gamenya tuh ada settingan yang bisa diatur ke 60 fps, tapi itu bukan scene, VSync. Ini ada ya, screenshotnya harusnya ada. Itu dia frame skip, kalau salah namanya frame skip atau apa gitu. Jadi itu bisa buat 60 fps biar stabil 60 fps. Jadi nggak semerawut untuk fps-nya. Oke, bahas dari segi karakter. Karakter yang dihadirkan juga sama aja dari Mortal Kombat 10. Seperti ada Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, Raiden, dan Kung Lao, dan beberapa karakter lain. Sebenarnya ada sih beberapa karakter yang di Mortal Kombat 10 tapi jadi paid playable karakter. Jadi kayak pay to win lah. Dan apa ya? Kan ada karakter Kenan, kan itu kan ada dua cerita kan di Mortal Kombat 11, tapi gue cuma nikmati yang dari base gamenya. Jadi yang part 2 yang Aftermath itu tidak gue mainkan. Kenapa? Karena ya gimana ya, kurang aja gitu menurut gue. Gak usah lah bayar-bayar, yang penting itu cerita utamanya tuh ada di part satunya, yaitu yang Mortal Kombat 11 itu. Tapi nggak apa-apa sih, karena setidaknya karakternya tuh ada, yaitu yang gue sebutin dari awal ya, Scorpion, Liu Kang, Sub-Zero, dan Raiden. Itu adalah 4 karakter yang gue suka dari Mortal Kombat series. Tapi nggak tahu kenapa kan ada Cyrax tuh. Cyrax itu di sini kenapa itu nggak jadi playable karakter, dan Sektor juga kenapa dia nggak jadi playable karakter. Dan gue juga bingung banget. Itu gue lihat sampai gue cek ya di konkurnya di pas versus AI itu. Nah itu gue lihat aja kok nggak ada gitu, padahal di story ada tuh itu karakter Sektor tuh malah jadi lawan. Dan nggak tahu kenapa ya BB emang stres kayak. Tapi untung aja mereka balik di series Mortal Kombat terbaru, yaitu Mortal Kombat 1 yang ada Kenshi-nya juga. Gue suka sih Kenshi sih, gue suka banget sama combatnya yang sangat fluid, sama pedangnya like I need to jump. No, just kidding.
Tapi itu juga balik karena faktor yang ada di Mortal Kombat 10 yang memang apa ya, turn back time gitu. Oke, lanjut dari segi combat mechanics atau mechanic sistemnya. Untuk masalah combat mechanics itu gak ada masalah. Jadi untuk masalah dari combat mechanics itu gak ada masalah. Oke, gak ada masalah, at least ya. Dan justru fluid parah. Karena pas gua nge-combo pakai Scorpion itu enak banget, Pak. Asli gak bohong, gua enak banget. Feel-nya tuh beda jauh sama Mortal Kombat 10 yang sempat gue beli beberapa waktu lalu di Steam. Enggak di Summer Sale ini, tapi memang udah beberapa bulan yang lalu gitu. Gua nikmatin tuh game dan memang bosnya juga sama-sama ngeselin ya, si Shinnok nih bangki. Ya gitulah pokoknya. Soalnya combat di Mortal Kombat 10 tuh rasanya kosong. Jadi kayak ya udah gitu. Gue pakai Scorpion aja gak sefluid parah yang ada di Mortal Kombat 11. Feel-nya dari brutality dan fatality-nya itu gue suka banget. Scene sinematiknya 60 fps itu suka banget. Dan apa ya, menurut gue yang fluid parah gitu, apalagi adegan sadisnya yang nggak bisa gue masukin di video ini tentunya ya, itu sudah tentu sih maksud gue. Gue suka banget kalau dibilang gue suka sama fatality-nya siapa dan brutality-nya siapa, gue lebih suka fatality-nya si Scorpion yang nancepin apa apa itu yang spear apa itu yang di tangannya tuh, nah yang itu ke kepala orang ya, ya lu lihat sendiri aja all fatality or brutality di YouTube aja. Gak usah gue tampilin di sini karena takutnya kena gore. Nah, ya bisa lagi YouTube ya. Hehe. Oke, lanjut lagi dari ini. Ini tambahan opini pribadi saja. Tambah opini pribadi, menurut gue ini emang WB Game Studio dan juga NetherRealm Studio emang bekerja sungguh keras buat nyiptain game combat yang bagus banget. Tapi WB Games juga suka duit, jadi yaitu perpaduan karakter perpaduan studio yang agak balance, karena yang satunya combat mechanicsnya bagus, game yang diciptakan juga bagus semua, tapi yang di sisi lainnya WB Games Studio itu ya sukanya duit. Jadi beberapa karakter yang gua rasa bagus yaitu Joker, Terminator, Robocop, sama siapa tuh, Rambo ya, Rambo itu jadi paid playable karakter, jadi harus bayar. Tapi gua nggak masalah sama sekali akan pembayaran tersebut karena itu kan canon karakter sih ya, jadi nggak masuk cerita pun juga nggak masalah juga ya sebenarnya. Mereka kan juga karakter berlisensi, apalagi Joker tuh ya dari DC, ya itu emang harus bayar sih. Tapi beberapa karakter lain seperti Fuji, Nightwolf, Shao Kahn, Spawn itu seharusnya ya nggak usah dibayar ya, nggak usah jadi paid playable karakter. Jadi padahal Fujin tuh bagus parah loh. Kalau di Mortal Kombat 10 tuh lumayan fluid untuk combatnya, tapi malah jadi berbayar di sini. Tapi ya udahlah ya, nggak apa, itu nggak masalah juga. Ya gitu aja sih. Dan gue berharap Mortal Kombat 1 tuh masuk Xbox Game Pass, karena ya mumpung aja gitu gue ada Xbox Game Pass 3 bulan gitu kan. PC Game Pass ya lumayan lah, bawaan laptop juga sih. Ya semoga aja Rain dari Mortal Kombat 1 yang ada di Mortal Kombat 1, Kenshi dan juga siapa tuh, siapa, John Cage, I don't know, Cage John atau siapa ya, itu pokoknya Cage Johnny Cage sama Sonya Blade itu dari canon karakter yang ada di Mortal Kombat 1. Yang udah pasti Scorpion dan juga Sub-Zero tuh udah jadi MC, apalagi Varigat Liu Kang yang ada di Mortal Kombat 1, di mana menurut gue tuh cukup fluid dari segi combatnya. Kalau gue lihat dari trailernya tuh bagus ya. Ya semoga karakter yang seharusnya jadi gratis itu nggak harus bayar di Mortal Kombat 1. Udah itu aja. Ya, terima kasih dan see you in the next video. Bye bye. Laya. Apa anjir, sumpah. Anjir bet.